Annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman sekalian? Bertemu lagi kita dalam pelajaran tata bahasa Korea. Materi kita kali ini adalah mengenai en serta aso atau oso. Silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. En dilekatkan pada kata sifat dan berfungsi memberikan keterangan lebih detail mengenai kata benda yang ada di belakangnya. Struktur kata sifat plus en. Kata benda ini mengandung makna bahwa keadaan kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat tersebut merupakan keadaan masa kini atau keadaan yang akan muncul belakangan. Struktur frase kata sifat en plus kata benda ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata benda yang ... Kata benda yang berada dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam kata sifat yang dimaksud. Jika akar kata sifat tersebut berakhiran dengan konsonan, maka bentuk yang digunakan adalah en. Misalnya, 작다, kecil, menjadi 작은, yang kecil. Kemudian, jika akar kata sifat tersebut diakhiri dengan vokal atau konsonan real, maka bentuk yang dilekatkan adalah nien. Sebagai contoh, 예쁘다, cantik, menjadi 예쁜, yang cantik. 멀다, jauh, menjadi mon, yang jauh. Ingat, akhiran lier harus dilesapkan terlebih dahulu. Untuk kata ita atau ada dan opta tidak ada, bentuk yang dilekatkan adalah nen, sehingga ita menjadi inen dan opta menjadi omnen. Mari kita lihat contoh frase berikut ini. Uang yang banyak, 많은 돈, buah yang murah, 싼 과일, makanan yang enak. 맛있는 음식. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita coba terjemahkan kalimat berikut ini. Di kota banyak gedung yang tinggi. 도시에는 높은 건물이 많아요. Akhir minggu yang lalu bersama teman saya menonton film yang lucu. 주말에 친구하고 재미있는 영화를 봤어요. Saya ingin bertemu dengan orang yang baik hati. 친절한 사람을 만나고 싶어요. Saya ingin tinggal di rumah yang luas. 넓은 집에서 살고 싶어요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 누가 주민 씨예요? 저기, 키가 작은 사람이에요. Apa yang ditanyakan oleh pembicara pertama tadi? Ya, dia bertanya siapakah yang bernama Jumin. Dan orang yang manakah Jumin? Ya, lawan bicara menjelaskan bahwa Jumin adalah orang yang badannya tidak tinggi. Percakapan selanjutnya, 무슨 음식을 먹을까요? 오늘은 추우니까 따뜻한 음식을 먹고 싶어요. Ya, apa yang pembicara kedua ingin makan? Ya, dia ingin makan makanan yang hangat. Mengapa? Betul sekali, karena cuaca hari ini dingin. Tata bahasa yang kedua adalah tentang aso dan oso. Aso dan oso merupakan akhiran penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat berdasarkan urutan waktu kegiatan. Dalam bahasa Indonesia, aso atau oso ini bisa disejajarkan dengan kata lalu atau kemudian. Akhiran ini dilekatkan pada kata kerja. Jika suku kata terakhir akar kata mengandung unsur vokal a atau o, maka digunakan aso. Misalnya, gada menjadi gaso. Pergi kemudian ... Manada, manaso. Jika mengandung unsur vokal selain a atau o, misalnya e, u, i, dan lain sebagainya, maka digunakan oso. Seperti nerida, neryoso, turun lalu melakukan suatu hal. Cikta, cikoso. Kemudian untuk hada menjadi heso.
빨래하다, 빨래해서. Seperti yang tadi saya sebutkan, aso, oso bisa diterjemahkan menjadi kemudian atau lalu dalam bahasa Indonesia. Baik aso, oso maupun lalu, kemudian ini sama-sama digunakan dengan cara melekatkannya di belakang kata kerja. Berdasarkan konteksnya, kata lalu atau kemudian bisa disepadankan dalam bahasa Korea dengan akhiran hubung aso atau oso dan juga akhiran hubung go. Namun, aso atau oso dan go masing-masing penggunaannya berbeda. Dengan kata lain, penggunaan lalu atau kemudian lebih luas daripada aso atau oso. Kemudian, apa perbedaan aso, oso dengan go? Aso, oso, dan go sama-sama berfungsi untuk menggabungkan dua kalimat yang waktu kegiatannya berurutan. Perbedaannya adalah pada aso atau oso, jika tidak ada kegiatan di kalimat depan, maka kegiatan di kalimat belakang tidak akan terjadi. Sedangkan pada go, tidak harus ada hubungan antara kalimat depan dan belakang. Mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Kalimat 1, 학교에 가서 공부해요. pergi ke sekolah lalu belajar. Pergi ke sekolah, kemudian belajar di sekolah tersebut. Kegiatan belajar tidak akan terjadi jika tidak pergi ke sekolah terlebih dahulu. Dengan kata lain, belajar dilakukan di sekolah. Kalimat 2, 학교에 가고 공부해요. pergi ke sekolah lalu belajar. Pergi ke sekolah, setelah itu belajar. Kegiatan pergi ke sekolah tidak ada hubungannya dengan belajar. Dalam kasus ini dapat dikatakan belajar tidak dilakukan di sekolah tersebut. Mari kita coba terjemahkan kalimat berikut ini. Minggu depan saya akan bertemu Yuan dan kemudian makan malam. 다음 주에 유한 씨를 만나서 저녁을 먹을 거예요. Saya akan pergi ke mall dan bertemu teman di sana. 백화점에 가서 친구를 만나요. Hari ini saya bangun pukul 7 pagi dan kemudian berolahraga. 오늘은 아침 7시에 일어나서 운동했어요. Teman-teman, ada yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa aso atau oso tidak bisa digabungkan dengan penanda waktu lampau at atau ot maupun penanda waktu masa depan get. Penanda waktu masa lampau, masa kini, dan masa depan dimunculkan pada akhir kalimat. Dalam contoh kalimat tadi, penanda bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan masa lampau ditandai dengan digunakannya bentuk past tense atau bentuk lampau pada kata kerja berolahraga atau 운동하다 yang muncul di bagian paling akhir kalimat. Kata bangun atau 일어나다 tidak perlu kita ubah dalam bentuk lampau. Mari kita dengarkan sekali lagi. 오늘은 아침 7시에 일어나서 운동했어요. Contoh yang lainnya lagi. Apakah kamu sudah mengirimkan hadiah ke saudara-saudaramu? 가족들에게 선물을 보냈어요? Ya, saya sudah membeli baju dan mengirimkannya. 네, 옷을 사서 보냈어요. Berikutnya, mari kita dengarkan percakapan pendek berikut ini. 오늘 저녁은 밖에 나가서 먹을까요? Bagaimana kalau hari ini kita keluar dan makan malam? 아니요, 그냥 집에서 먹어요. Tidak, makan di rumah saja. Ya, pembicara pertama mengusulkan bagaimana kalau malam ini keluar rumah dan kemudian makan malam di luar rumah. Percakapan selanjutnya, 이 음식은 어떻게 먹어요? 끓여서 먹으면 돼요. Bagaimana cara makannya? Betul sekali, direbus dulu baru kemudian dimakan. Teman-teman, hari ini kita telah belajar mengenai dua hal, yaitu penjelas kata benda nien atau en yang berfungsi menjelaskan kondisi lebih detail mengenai suatu kata benda, dan juga belajar tentang akhiran penghubung aso, oso, penghubung dua kalimat yang membawa makna kegiatan yang berurutan. Jangan lupa untuk mencermati kembali penjelasan dan contoh-contoh kalimat tadi. 여러분,
저는 주말에 동대문에 가서 쇼핑을 할 거예요. 여러분은 뭐 할 거예요? Akhir pekan ini saya mau ke Dongdaemun lalu berbelanja di sana. Apa yang akan Anda lakukan? Sampai berjumpa dalam pelajaran berikutnya.